Petrus yang mengatasi Petra. Episode kedua, Petra bukanlah Simon Petrus atau Yesus Kristus. Hal ini selaras dengan perkataan Yesus di Kaisarea Filipi. Ketika itu Yesus bersama murid-muridnya dan seorang iblis sedang berada di atas bukit bebatuan, Yunani, Petra. Bukit itu merupakan sebuah situs tua penyembahan terhadap dewa Baal yang kemudian berganti nama menjadi Dewa Pan. Tempat itu diyakini sebagai pintu gerbang kepada alam maut, Yunani, Hades. Pada masa itu maut adalah hal yang paling menakutkan bagi seluruh umat manusia. Tetapi Yesus Kristus menjanjikan bahwa gereja yang didirikan adalah seperti sebuah batu saja, Yunani, Petrus, yang berada di atas bukit batu, Petra. Meskipun gereja itu kecil, namun alam maut tidak akan berkuasa atasnya. Syaratnya adalah bahwa gereja tidak boleh menyayangkan nyawanya, sebab mereka akan memperolehnya kembali. Namun seorang iblis yang ada di tempat itu dinyatakan oleh Yesus tidak akan mati sebelum Yesus datang kembali. Ia akan menyayangkan nyawanya dan berkompromi dengan Antikristus, Kaisar Romawi, untuk memerintah dunia bersama-sama. Yesus menyatakan bahwa nyawanya tidak dapat ditolong lagi. Matius 16 ayat 18, 19, 21, dan 24-28, TB, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Terjemahan Matius 16 ayat 18 Kago de soy lego. Lalu aku berkata padamu, Hoti Syekh Petros, bahwa kau adalah sebuah batu saja. Kei tahu Petra namun mengatasi ini, Seng bukit bebatuan noikodo mesomouton eklesian akan didirikan gerejaku. Kai pilai hado dan gerbang alam auto ukatis cisou sinautes akan tidak memiliki kuasa atasnya. NB, semua kata Petra dalam teks PB Yunani maupun Septuaginta selalu berarti bebatuan cadas, gunung bebatuan atau bukit bebatuan. Akhiran os dalam bahasa Yunani selalu berfungsi menjadikan kata dasar sebagai bentuk tunggal, singular. Jadi Petros sangat pasti artinya adalah sebuah batu. Matius 16 ayat 18 adalah sebuah majas perbandingan, yaitu bahwa Petros, sebuah batu, di atas Petra, bukit batu yang merupakan ritus gerbang alam maut, adalah seperti jemaat Yesus di atas alam maut. Pada Matius 16 ayat 21, Yesus mulai membicarakan tentang kematiannya. Pada Yohanes 12 ayat 24, Yesus menyimbolkan kematiannya adalah ibarat biji gandum yang harus mati agar menghasilkan banyak buah. Lalu dalam Matius 16 ayat 24-25, Yesus mengisyaratkan bahwa jemaat harus mengikut Yesus dan menyerahkan nyawa. Dan bahwa maut tidak akan bisa berkuasa atas nyawa mereka. Sebaliknya, pada Matius 16 ayat 26 dan 28, Yesus mengisyaratkan bahwa ada di antara jemaat di situ yang tidak menyerahkan nyawa,
lalu mendapat kuasa memerintah dunia. Dan bahkan ia tetap hidup sampai anak manusia datang dalam kemuliaan. Hal-hal lain yang perlu difahami mengenai Petros di atas Petra ini antara lain adalah 1. Kunci kerajaan sorga diberikan kepada jemaat yang mati untuk lepas dari alam maut, bukan hanya kepada Simon Petrus. Matius 16 ayat 19, TB, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Matius 18 ayat 17, TB, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Matius 18 ayat 18, TB, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Matius 18 ayat 19, TB, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Matius 18 ayat 20, TB, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kunci kerajaan sorga diberikan bagi setiap individu jemaat untuk lepas dari alam maut, dan juga bagi komunitas jemaat untuk melepas kuasa dari sorga ke dunia. Kunci kerajaan sorga bukan semata diberikan hanya kepada Simon. Wahyu 1 ayat 18, TB, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup, sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. 2. Yesus menyatakan bahwa Simon akan dinamai Kefas, namun sampai dengan kebangkitan Yesus, Yesus tidak pernah memanggil Simon dengan nama Kefas atau Petros. Bahkan ketika di Bukit Petra Kaisar Filipi, Yesus masih menyebutnya Simon. Di Bukit Petra, Yesus memanggil Simon. Matius 16 ayat 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan setelah mereka beranjak dari Bukit Petra itu pun, Yesus tetap memanggilnya, Simon. Matius 17 ayat 25, TB, jawabnya, memang membayar, dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Saat-saat menjelang penyalibannya pun, Yesus tetap memanggilnya, Simon. Markus 14 ayat 37, TB, setelah itu ia datang kembali, dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Jauh hari setelah kebangkitan Yesus dan Pentakosta, Yesus dalam sebuah penglihatan, memanggil Simon dengan nama Petrus. Kisah Para Rasul pukul 10:13, TB, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Adapun Kefa dalam bahasa Aram, artinya adalah batu, bukan bukit batu, Yunani, Petra. Namun banyak yang keliru karena dalam bahasa Inggris, rock bisa berarti terumbu karang atau batu cadas, dan kadang dipakai juga untuk bukit batu. Jadi, Petros yang disebut oleh Yesus pada Matius 16 ayat 18 tidak mungkin memaksudkan Simon Petrus. Dan juga tidak mungkin sebuah batu untuk dijadikan sebagai dasar bangunan. 3. Petra, gunung batu, pada gaya bahasa di masa itu kerap menjadi simbol tempat perlindungan dari musuh. Tidak ada kemungkinan bahwa gunung batu sebagai perlambang tempat untuk meletakkan pondasi bangunan. Contoh, Ulangan 32 ayat 37 maka ia akan berfirman, di manakah Allah mereka,
gunung batu tempat mereka berlindung. Kefa artinya batu, sedangkan gunung batu dalam bahasa Aram adalah Sar atau Sur dalam bahasa Ibrani kuno. Dan Kefa tak ada hubungannya dengan perletakan pondasi bangunan. Dan Yesus tidak menamai Simon sebagai Sar. Kesimpulannya, Petros atau Kefa bukanlah Petra atau Sar. Petros atau Kefa bukanlah memaksudkan Simon Petrus. Petra atau Sar bukan pula melambangkan Yesus atau iman kepada Yesus sebagai dasar untuk mendirikan jemaat Yesus. Melainkan bahwa Petros atau Kefa adalah sebuah batu yang terletak di atas bukit bebatuan di Kaisarea Filipi, melambangkan jemaat yang kecil. Petra atau Sar adalah bukit batu yang melambangkan alam maut. Petros mengatasi Petra artinya bahwa kuasa maut tidak dapat berkuasa atas jemaat.